Perkenalkan, nama saya Rizky Ariel Wijono dengan NIM A12 2022 06846. Sekarang saya akan mempresentasikan dari sebuah dataset Big Data dari Diabetes Health Indicators. Dataset ini memiliki 253.680 records dengan 21 fitur. Dan kita akan memprediksi salah satu datasetnya yaitu diabetes binary dengan decision tree. Dari data ini, saya sudah membuat sebuah coding dari data dengan Google Colab. Yang pertama adalah kita dengan folder name dari Google Drive. Lalu dari Google Colab kita import ke Drive dengan mounting data folder dari Google Drive. Lalu kita di Google Colab ini kita mengetik import pandas spd, import numpy snp, import matplotlib.py plot splt, import seaborn sns, dan pd.setOption. Play, lalu kita ada dfread. Dfread ini konten diabetes binary. Caranya adalah dari file-file ini kita upload salah satu filenya, lalu jika sudah terupload kita akan copy path, lalu setelah copy path kita akan masukkan paste ke sebelah sini dalam bentuk CSV. Lalu kita devhead, kita akan melihat eh, data dari binary health indicators-nya. Diabetes binary ada 0, lalu kita dapat melihat juga BMI, smoker, stroke, physical activity, lalu mental health, physical health, ada sex, ada age, ada education, ada income, dan seterusnya. Lalu turun kita akan melihat informasi sebuah dari dataset. Kita ketik df info, kita akan melihat bahwa semua data ini tipe datanya float dan terhitung 0 atau 0. Lalu kita akan membaca missing values. Dari missing value per kolomnya adalah 0. Lalu persentase missing values-nya dari semua kolom yaitu 0,0. Dan kita akan lanjut ke unit 2, yaitu menelah data. Kita akan analisis deskriptif numerik dengan df describe. Kita dapat melihat bahwa hitungan dari diabetes binary sendiri adalah 253.680, lalu dengan min 0,139.333, dengan STD 0,346294, dan minimum 25%, 50%, 75%, 0, dengan maksimumnya 1. Lalu ada analisis deskriptif objek. Kita play aja ya. Bentar. Apply dev head, lalu dev info, baca filling values, persentase missing values, lalu analisis deskriptif numerik, lalu analisis deskriptif objek, lalu distribusi target variabel dengan df, dengan menulis data mana yang ingin kita jadikan sebuah target, yaitu diabetes binary-nya, lalu visualisasi data numerik di data tersebut. Kita dapat melihat beberapa tabel dari data tersebut. Ada diabetes binary, ada physical activity, ada fruits, ada veggies, terus juga dan lainnya. Lalu kita ada categorical feature, lalu ada analisis korelasi. Kita akan ditampilkan data seperti ini dari korelasi matriks, lalu analisis hubungan numerik target variabel. Setelah itu ada analisis hubungan objek dengan variabel. Kita play. Lalu identifikasi outlier. Kita dapat melihat dari plot box ini, kita akan melihat datanya seperti ini.
Boxplot numeric features. Lalu yang ini 3, kita ada memvalidasi. Kita akan coba periksa missing values-nya. Kita play dengan total 0 dan persentase 0,0. Lalu ada PLT feature, akan melihat persentase missing values per kolomnya, yaitu nil atau 0. Lalu akan periksa duplikat. Dalam periksa duplikat ini, kita akan melihat beberapa baris duplikat, yaitu 24.206. Dengan contoh baris duplikat seperti ini. Lalu ada validasi tipe data dengan print df data types. Kita akan melihat seperti ini dengan tipe data float. Lalu ada validasi nilai range dengan minimal 0,0 dan maksimal 1,0. Dan beberapa range nilai dataset yang ada, yaitu ada call check, ada BMI, smoker, stroke, physical activity, dan lainnya. Lalu menangani missing values ini dengan coding seperti ini. Lalu missing values pembersihan adalah 000, dan setelah pembersihan adalah 000. Ini adalah hasil dari pembersihan missing sebelum dan setelah. Lalu kita bisa lihat info. Lalu dengan menangani duplikat, kita dapat melihat jumlah baris duplikat ada 24.206, dan jumlah baris setelah menghapus duplikat terdapat 229.474. Kita play. Lalu kita bisa df info yang sudah menghilangkan duplikat yang ada di dataset. Lalu untuk validasi pembersihan kita bisa delete, lalu akan hasilnya berbeda dengan yang pertama. Lalu simpan data bersih di Google Drive tadi, Google Drive kami tadi. Data yang telah dibersihkan telah disimpan, lalu kita cek di Google Drive. Dan cek di MBD. Kita melihat ada CSV di sini. Lalu transformasi data non-numerik menjadi numerik, kita play. Lalu kita play di bawahnya dengan diabetes binary sesuai yang kita ingin analisis. Kita mengubah menjadi none, diabetes binary none, dan cek kembali korelasi. Kita akan ditunjukkan tabel seperti ini. Lalu penghapusan fitur bernilai konstan, ini hasilnya. Lalu penghapusan berkolerasi tinggi, kita play. Lalu data tanpa fitur df drop diabetes binary dengan korelasi feature, kita akan dataset info, dan lalu kita df info lagi. Lalu akan diabetes binary sesuai yang kita ingin analisis menjadi datanya 0, tetapi dengan data type yang sama, yaitu float. Lalu kita describe kembali dengan hasil yang berbeda dari yang tadi, dengan count yang berbeda, yaitu 0,0, dan min sampai max-nya kita 6. Lalu kita cek kembali korelasi, dan seperti ini. Lalu untuk unit 7, kita akan membangun model atau model testing dengan seperti ini. Split data, lalu kita akan training set size. Kita mendapatkan training set size X, yaitu 183.599 samples, dengan testing set size 45.895 samples. Lalu di bawahnya ada training set size untuk
Y 18.359 samples, dan testing set size Y 45.895. Lalu kita akan masuk ke decision tree-nya. Kita akan import Panda SPD from Scleran SKL earn.model underscore selection, import jadi train test split, dan sklearn tree, import jadi decision tree classifier. From sklearn model selection, kita import grid search CV. From sklearn.impute, import simple imputer. Kita akan berasumsi bahwa dengan PD-read diabetes binary yang tadi, lalu kita akan cek binary-nya apakah eksis, dan kita akan masukkan semuanya, split data, dan lain-lainnya. Lalu kita play, akan membaca datasetnya. Dengan hasil base parameters, Criterion, gini max dev 5, minimal sample split-nya 1, minimal sample split-nya 2. Fitting 3 volts for each 8 candidates, totaling 24 fits. Lalu kita akan ke evaluation, dan inilah hasilnya. Dengan akurasi 0,8661, ini adalah classification report-nya, precision, recall, F1 score, dan support. Lalu ada akurasi, macro average, weight average, lalu ada confusion matrix, mendapatkan dataset seperti ini, dengan nilai 43.256 yang terprediksi. Lalu ada visualization decision tree, dengan visualkan seperti akar-akar ini, kita ada high BP seperti ini. Lalu ada feature importance. Dengan fitur ini kita dapat melihat persentase dari dataset, yaitu ada IBP, BMI, age, dan lainnya. Lalu kita akan cek data training. Dengan akurasi pada training set 0,8644 sekian, precision pada training set 0,8644 sekian, dan recall pada training set yaitu 0,86444946 sekian, akurasi pada dataset yaitu 0,86613505 dan sekian berbeda. Lalu precision pada test set 0,86613505 sekian, dan recall pada test set yaitu 0,866113 sekian. Lalu kita akan simpan model terbaik, kita simpan. Lalu model tanpa optimasi, kita melihat seperti ini, modeling decision tree tanpa optimasi. Oke, prediksi dengan nilai yang berbeda, yaitu akurasi pada training set 0,99436 sekian, precision pada training set 0,99437 sekian, recall pada training set yaitu 0,99437 sekian, akurasi pada test set yaitu 0,7982497 sekian, dengan precision pada test set yaitu 0,79247976 sekian, recall pada dataset 0,78249763 sekian. Lalu kita dapat hasil pelaporan komparasi optimasi dengan tanpa optimasi. Kita akan predik dengan machine learning dan mendapat seperti ini. Machine learning data optimasi dengan training akurasinya 0,864495 dan tes akurasi 0,866131. Lalu dengan machine learning data biasa, kita dapat training akurasi 0,994368 dan tes akurasinya 0,798250.
Lalu kita komparasi lagi dengan data machine learning data original dengan mesin data normalisasi. Kita mendapat machine learning dengan data original dengan akurasi 0,866131 dengan recall yang sama 0,866131 dengan precision yang sama juga 0,866131. Lalu dengan machine learning data normalisasi, kita mendapat akurasi 0,78 0,798250 dengan recall 0,798250 juga dengan precision 0,798250. Lalu kita akan eh, training akurasi ini kita menjadikan sebuah data dan mendapat data seperti ini. Training akurasi dan tes akurasi dari data mesin data learning yang dari model machine learning data biasa, machine learning data optimasi, dan ini dapat dibedakan dengan training akurasi dan tes akurasinya. Jadi begitu, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Selamat siang.